Jadi kita nggak apa-apa puasa Ramadan untuk besok, kita niatnya habis sholat maghrib, itu nggak apa-apa. Atau setelah kita minum niat untuk puasa besok, itu juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang paling utama adalah kayak biasa nih bertaraweh niat bersama-sama. Terus niat yang paling utama, yang paling lengkap, yang paling sempurna adalah nawaitu somagotin an adain fatih syahri Ramadana boleh, Ramadhani boleh, hadi sanati fardholillahi ta'ala. Itu secara lafadz. Yang paling simpel nawaitu soma Ramadana, Ramadhani boleh. Saya niat puasa bulan Ramadan, itu sudah cukup. Tapi yang paling tetap yang ditekankan itu adalah niat di dalam hatinya. Hatinya jangan sampai kosong dalam melakukan niat. Saya niat puasa untuk hari besok di tahun ini. Saya niat puasa bulan suci Ramadan di tahun ini untuk hari besok fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Atau yang paling simpel saya niat puasa bulan suci Ramadan fardhon lillahi ta'ala, itu juga boleh. Jadi tentang niat itu tetap ya. Talafut pengucapan iku sunnah, yang wajib adalah di dalam hati, kesengajaan di dalam hatinya. Yang selanjutnya wasani utawi fardune poso kang kaping pindho. Wasani utawi fardune poso kang kaping pindho iku al imsaku ngeker. Iku al imsaku ngeker anil akli saking mangan wasyurbilan nginum. Ya. Jadi yang kedua, wajibnya puasa adalah menjaga diri dari makan dan juga minum. Jadi memang itu harusnya seseorang itu puasa itu ya yang ditahan itu, dan juga menahan diri dari melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, kewajiban puasa adalah menjaga diri dari makan dan juga minum. Wa ing qala lan senajan kidhek apa al makulu perkara kang den pangan wal masrubu lan perkara kang den inum inda ta'amudi ing dalem nalikane nejo. Fa in akala mongko lamun mangan sapa man nasian halih lali au jahilan utawa bodoh lam yaftur mongko ora batal apa asaumu poso ingkana lamun ana sapa man iku qaribun kang parek iku qaribu ahdin kang parek mangsane. Bil islami kelawan Islam au nasya utawa nginum sapa man baidan kelawan adoh anil ulamai saking pira-pira wong alim. Wa ilalan lamun ora ingkana qaribu ahdin anil ulamai aftara mongko batal apa poso apa asaum. Nah, jadi syarat yang ketiga adalah yang kedua fardu atau rukunnya puasa yang kedua adalah menjaga diri dari makan dan minum walaupun sedikit dengan cara disengaja. Apabila seseorang lupa ataupun tidak tahu bahwa puasa itu adalah harus menjaga diri, ngertinya misal diajari puasa tapi ternyata dia minum lah, ketika tidak tahu lam yaftur maka dia tidak batal puasanya. Dan apabila dia itu adalah orang yang baru masuk Islam ataupun dia jauh dari seorang ulama, maksudnya tidak tahunya itu karena dia baru masuk Islam, semisal dia baru masuk Islam terus tahunya puasa itu adalah menjaga dari makan saja, minum nggak apa-apa, semisal gitu. Nah, maka yang seperti itu tidak apa-apa. Atau memang dia daerah pedalaman yang jauh dari para ulama dan tidak tahu hukum-hukumnya yang sebenarnya, maka dia meskipun dengan sengaja tidak apa-apa. Tapi ketika seseorang itu sudah tahu hukum-hukum, sudah tahu bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah sebagaimana disebutkan menjaga dari makan, minum dan hal-hal yang lain hubungan suami istri, maka dia tetap batal. Wa ila aftara. Ketika tidak seperti itu maka hukumnya nanti seseorang itu akan batal. Nah, dari dua ini atau dari rukun dan juga syarat-syaratnya puasa, kalau para pemirsa ada yang bertanya silahkan di komen, ataupun para hadirin sekalian mbak-mbaknya mau bertanya silahkan.
tentang berpuasa. Mau bertanya? Ya silakan Mas, monggo. Lah itu dikasih mic dulu. Sebentar, ada ini para siswi magang mau bertanya. Para santri magang dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa dari mana? Kulo Ahmada Ainun Ilma saking Blitar. Mbak Nikmah dari Blitar, silahkan. Mau bertanya apa? Tentang puasa atau yang lain? Nggih, tentang puasa. Nggih, silahkan. Puasa niku sah nopo kalau mboten terawih? Gimana? Diulangi? Sahkah puasa tanpa sholat terawih? Oh gitu ya. Ini ada perwakilan dari kakak-kakak magang, Mbak Nikmah dari Blitar. Jadi apakah boleh puasa seseorang itu berpuasa tapi tidak terawih gitu ya? Oh ya. Jadi hukum itu jangan dicampur-campur biar kita nanti mudah. Terawih hukumnya itu adalah sunnah. Kalau puasa itu wajib, tidak berhubungan ya. Jadi ketika seseorang itu siangnya sudah berpuasa, malamnya kok sengaja tidak terawih semisal, ya tidak apa-apa, puasanya tetap sah dan tapi dia tidak mendapatkan pahala terawih itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah tidak masalah karena tidak berhubungan. Nah, meskipun kita tidak terawih tapi ya hendaknya tetap terawih. Nyapa kok enggak terawih? Ya sunnah. Karena iman-iman ibadah sekecil apapun di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan berkali-kali lipat, ratusan bahkan. Semisal kayak kita yo di hari biasa di bulan suci Ramadan kok nyemplungne duit 1000 nek infak kita ya dapatnya 1000 misal, tapi kalau di bulan suci Ramadan itu bisa dilipat gandakan, bahkan ada yang mengatakan 70 kali, ada yang 700 kali. Jadi iman-iman. Makanya meskipun sunnah itu hukumnya tetap hendaknya dilakukan. Tapi kalau dibilang apakah puasa kita tetap diterima meskipun kita nanti tidak sholat raweh, ya tetap diterima insya Allah. Karena puasa itu wajib dan terawih itu hukumnya sunnah. Nah, sudah? Gimana Mbak Nikmah? Sudah cukup? Niki kalau kali tanglet setunggal malih. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya dari Sidoarjo. Oh, Mbak Cahaya dari Sidoarjo ya. Saya mau bertanya Ustadz. Kan biasanya itu ada kebanyakan orang kerja itu banyak yang tidak puasa karena kayak memberati kerjanya gitu, dengan alasan biasanya capek atau apa gitu diakibatkan itu tidak berpuasa gitu. Gimana ya Ustaz? Hukumnya? Ya. Lagi pertanyaan dari teman-teman magang kita lagi, Mbak Cahaya dari Sidoarjo. Ini melihat kondisi pada umumnya Pak Ustadz, itu banyak orang yang bekerja akhirnya dia tidak berpuasa atau ya meninggalkan puasa kan seperti itu. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu sebenarnya melakukan bekerja itu tidak bisa membatalkan kewajiban kita untuk berpuasa. Tapi ada catatannya, karena orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah kayak ibu hamil karena khawatir diri atau bayinya, dan juga orang sakit karena dia tidak mampu. Tapi kalau dia orang sehat, berakal, muslim, tapi dia tidak berpuasa karena memberatkan utawa ngebotne kerjanya. Kalau aku kerja karo poso, kerjaku enggak maksimal.